Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Suparno SPD MPD selaku Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi. Yang terhormat kepada Ibu Profesor Dr. Sri Indah Nikensari MSI selaku dosen pembimbing 1, dan yang terhormat kepada Ibu Siti Fatimah Zahra SEI MS selaku dosen pembimbing 2. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Mauda Fitria dengan NIM 1701622024 dari Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan presentasi proposal penelitian skripsi saya yang berjudul Hubungan Kausalitas antara Fluktuasi Nilai Tukar, Suku Bunga, dan Tingkat Inflasi di Negara Anggota BRICS tahun 2020 sampai 2024. Yang pertama, latar belakang dari penelitian ini yaitu BRICS terbentuk atas inisiatif politik pemerintah negara pendirinya dalam bentuk forum kerjasama yang tujuan awalnya untuk berdiskusi terkait persoalan utama dalam agenda internasional dan secara politis memperkuat sikap bersama mereka guna mendemokratisasi, melegitimasi, dan menyeimbangkan tatanan global. Sejak krisis keuangan tahun 2008, keempat negara anggota BRICS mulai bertindak secara bersama-sama dalam konteks G20, IMF, dan juga Bank Dunia, dengan mengajukan usulan untuk mereformasi tata kelola ekonomi dan keuangan internasional guna mencerminkan peningkatan eksistensi negara-negara berkembang dalam ekonomi global. Kemudian pada tahun 2011, Afrika Selatan bergabung pada organisasi tersebut sehingga namanya berganti menjadi BRICS. Sebagai kelompok ekonomi yang ingin mereformasi tatanan ekonomi dunia, negara anggota BRICS Plus masih dihadapkan oleh dinamika ekonomi yang cukup menantang, terutama yang berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar, suku bunga, serta tingkat inflasi. Fluktuasi nilai tukar mata uang terhadap dolar Amerika Serikat di negara-negara BRICS Plus menunjukkan tingkat volatilitas yang cukup tinggi. Fluktuasi ini secara langsung memengaruhi kebijakan moneter di setiap negara dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi domestik serta hubungan ekonomi regional dan global. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kebijakan nilai tukar dan kondisi ekonomi masing-masing negara. Selain itu, tingkat suku bunga yang diterapkan oleh bank sentral masing-masing negara juga seringkali mengalami fluktuasi sebagai respons terhadap tekanan inflasi dan kondisi pasar keuangan yang dapat memengaruhi arus investasi asing dan pertumbuhan ekonomi. Tantangan ini tidak hanya mempersulit koordinasi kebijakan moneter antar anggota BRICS Plus, tetapi juga dapat memperlemah daya saing ekonomi regional dalam menghadapi persaingan global. Kemudian, berdasarkan data fluktuasi nilai tukar, suku bunga, dan tingkat inflasi di negara anggota BRICS Plus tahun 2020 sampai 2024, secara umum, data ketiga variabel tersebut mencerminkan beragam tekanan makroekonomi yang dihadapi masing-masing negara, sekaligus menunjukkan perbedaan daya saing eksternal, kondisi ekonomi domestik, serta efektivitas kebijakan stabilisasi yang diterapkan selama periode penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu yang membahas hubungan kausalitas di antara fluktuasi nilai tukar, suku bunga, dan tingkat inflasi secara bersamaan dan dengan menggunakan data terkini itu masih sangat minim. Kebanyakan penelitian terdahulu hanya berfokus pada satu atau dua variabel saja dan menggunakan data yang tidak cukup terkini, sehingga belum mampu memberikan pemahaman menyeluruh mengenai interaksi dinamis ketiga variabel yang saling memengaruhi dalam konteks ekonomi BRICS Plus yang sedang berkembang. Hal ini tentu saja menyulitkan para pembuat kebijakan dan pelaku pasar dalam merancang strategi pengendalian makroekonomi yang efektif dan terintegrasi. Oleh sebab itu, dengan kesenjangan penelitian yang ada, saya tertarik untuk meneliti hubungan kausalitas antara fluktuasi nilai tukar, suku bunga, dan tingkat inflasi di negara anggota BRICS Plus tahun 2020 sampai 2024. Kemudian rumusan masalah atau pertanyaan penelitiannya yaitu yang pertama, apakah terdapat hubungan kausalitas dua arah antara fluktuasi nilai tukar dan suku bunga di negara anggota BRICS Plus tahun 2020 sampai 2024. Yang kedua, apakah terdapat hubungan kausalitas dua arah antara fluktuasi nilai tukar dan inflasi di negara anggota BRICS Plus tahun 2020 sampai 2024.
Dan yang ketiga, apakah terdapat hubungan kausalitas dua arah antara suku bunga dan inflasi di negara anggota BRICS Plus tahun 2020 sampai 2024. Kemudian dari rumusan masalah tersebut, terbentuklah tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama, untuk menganalisis hubungan kausalitas dua arah antara fluktuasi nilai tukar dan suku bunga di negara anggota BRICS Plus tahun 2020 sampai 2024. Yang kedua, untuk menganalisis hubungan kausalitas dua arah antara fluktuasi nilai tukar dan inflasi di negara anggota BRICS Plus tahun 2020 sampai 2024. Dan yang ketiga, untuk menganalisis hubungan kausalitas dua arah antara suku bunga dan inflasi di negara anggota BRICS Plus tahun 2020 sampai 2024. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai transmisi kebijakan moneter dan dampak volatilitas pasar keuangan. Yang kedua, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang dinamika ekonomi di negara BRICS Plus karena sering menghadapi tantangan volatilitas global. Dan hasil penelitian ini dapat menciptakan hipotesis baru tentang mekanisme kausalitas, seperti apakah suku bunga berperan sebagai mediator atau sebagai moderator dalam hubungan antara fluktuasi nilai tukar dan inflasi. Kemudian manfaat praktisnya, yang pertama, temuan tentang hubungan kausalitas antara fluktuasi nilai tukar, suku bunga, dan inflasi dapat membantu bank sentral di negara anggota BRICS Plus dalam menyusun kebijakan moneter yang lebih efektif. Yang kedua, penelitian ini dapat memberikan informasi praktis bagi pelaku pasar keuangan, seperti investor asing dan perusahaan multinasional dalam mengelola resiko fluktuasi nilai tukar. Dan yang ketiga, hasil penelitian ini dapat mendorong kerjasama antar negara BRICS Plus dalam menghadapi tantangan global seperti volatilitas pasar internasional. Kemudian penelitian ini didukung oleh beberapa teori. Yang pertama yaitu teori paritas daya beli. Teori ini diperkenalkan oleh Gustav Kessel dari Swedia sebelum Perang Dunia Pertama berakhir pada tahun 1918 sebagai patokan untuk menghitung kurs mata uang baru ketika kurs mata uang lama tidak seimbang. Teori ini menyatakan bahwa nilai tukar harus menyesuaikan dengan rasio tingkat harga antara negara terhadap barang dan jasa yang identik, sehingga jika inflasi domestik meningkat, mata uang tersebut harus mengalami depresiasi untuk memulihkan keseimbangan daya beli. Teori yang kedua yaitu teori paritas daya beli. Teori ini menganalisis hubungan antara kurs valuta asing dengan tingkat suku bunga. Besarnya perubahan kurs forward terhadap kurs spot ditentukan oleh besarnya premi atau diskon kurs forward yang timbul akibat perbedaan tingkat bunga antara negara asal dan negara asing. Yang ketiga, teori efek Fisher International. Teori ini dikemukakan oleh Irving Fisher, yaitu seorang ekonom asal Amerika Serikat. Teori ini merupakan teori turunan dari teori efek Fisher. Teori ini menyatakan bahwa perubahan nilai tukar mata uang suatu negara dipengaruhi oleh perbedaan tingkat suku bunga antar dua negara. Teori ini menggunakan perbedaan suku bunga untuk menjelaskan pergerakan mata uang asing, di mana mata uang asing akan menguat jika suku bunga asing lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga negara asal. Selanjutnya ada teori kuantitas. Teori ini dikemukakan oleh Budiono pada tahun 1985. Teori ini mengkaji proses inflasi dari segi jumlah uang yang beredar dan harapan masyarakat mengenai kenaikan harga suatu barang. Inflasi tinggi seringkali memicu depresiasi nilai tukar mata uang domestik, karena investor asing menarik modalnya untuk menghindari kerugian, yang pada akhirnya akan memperburuk tekanan inflasi. Di sisi lain, bank sentral akan merespons dengan menaikkan suku bunga untuk menarik investasi dan mengurangi likuiditas. Kemudian, masuk ke kerangka teoritik. Keseimbangan nilai tukar merupakan hal yang penting bagi perekonomian suatu negara, karena nilai tukar dapat memberikan pengaruh besar terhadap biaya yang akan diperoleh dalam perdagangan internasional. Nilai tukar berkaitan dengan suku bunga. Negara dengan tingkat suku bunga yang relatif tinggi akan menyebabkan depresiasi mata uang. Sedangkan negara dengan tingkat suku bunga yang rendah akan menyebabkan mata uang terapresiasi.
Berdasarkan teori paritas daya beli, nilai tukar berkaitan dengan inflasi, bahwa nilai tukar antara dua negara seharusnya sama dengan rasio dari tingkat harga di kedua negara tersebut. Sehingga meningkatnya inflasi akan menyebabkan mata uang tersebut di pasar luar negeri terdepresiasi. Sebaliknya, jika terjadi deflasi maka akan menyebabkan mata uang terapresiasi. Selanjutnya, suku bunga juga berkaitan dengan inflasi. Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan melalui BI Rate sebagai instrumen utama untuk memengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir mencapai sasaran inflasi. Transmisi kebijakan nilai tukar melalui perubahan suku bunga BI Rate akan memengaruhi nilai tukar. Jika BI Rate naik, maka akan meningkatkan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga di luar negeri. Hal tersebut akan mendorong investor asing untuk menanamkan modalnya ke instrumen keuangan di Indonesia, karena mereka bisa mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Aliran modal asing tersebut kemudian akan mendorong apresiasi nilai tukar rupiah. Apresiasi nilai tukar rupiah membuat harga barang impor menjadi lebih murah, sementara harga barang ekspor kita di luar negeri menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif, sehingga dapat mendorong impor dan mengurangi ekspor. Adanya apresiasi rupiah kemudian akan berdampak pada penurunan tekanan inflasi. Nah, dari kerangka teoritik tersebut dapat digambarkan diagram kerangka teoritik sebagai berikut. Fluktuasi nilai tukar sebagai X1 dapat memengaruhi suku bunga yaitu sebagai X2. X2 yaitu suku bunga juga memengaruhi fluktuasi nilai tukar. Suku bunga juga memengaruhi tingkat inflasi sebagai X3 dan X3 yaitu tingkat inflasi juga memengaruhi suku bunga. Kemudian tingkat inflasi juga memengaruhi fluktuasi nilai tukar dan fluktuasi nilai tukar juga memengaruhi tingkat inflasi. Yang kemudian dari kerangka teoritik dan diagram kerangka teoritik tersebut terbentuklah hipotesis penelitian. Yang pertama, H1 diduga terdapat hubungan kausalitas dua arah antara fluktuasi nilai tukar dan suku bunga di negara anggota BRICS Plus tahun 2020 sampai 2024. Kemudian H2 diduga terdapat hubungan kausalitas dua arah antara fluktuasi nilai tukar dan inflasi di negara anggota BRICS Plus tahun 2020 sampai 2024. Dan H3 diduga terdapat hubungan kausalitas dua arah antara suku bunga dan inflasi di negara anggota BRICS Plus tahun 2020 sampai 2024. Kemudian kita masuk ke metode penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah indikator makroekonomi yang penting bagi perekonomian suatu negara, khususnya negara anggota BRICS Plus. Beberapa indikator yang digunakan meliputi fluktuasi nilai tukar, suku bunga, dan tingkat inflasi. Populasi yang diteliti mencakup semua negara yang tergabung dalam BRICS Plus serta seluruh rentang data tahunan yang tersedia untuk ketiga variabel yang diteliti. Kemudian pada penelitian ini, sampel terdiri dari 5 negara pendiri BRICS dan 5 negara mitra BRICS termasuk Indonesia. Dengan total 10 negara anggota BRICS Plus yaitu Brazil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, Ethiopia, Mesir, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Kemudian pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode kuantitatif. Data yang diperoleh menggunakan data panel. Data panel merupakan data yang terdiri dari data cross-section dan data time series. Data yang digunakan merupakan data tahunan dimulai dari tahun 2020 sampai 2024 dengan data 10 negara sehingga total data yang digunakan berjumlah 50 data. Kemudian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal komparatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan sebab akibat melalui pengamatan terhadap dampak yang terjadi. Kemudian ditelusuri kembali faktor yang mungkin menjadi penyebabnya melalui sebuah data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis model panel vector autoregression atau PVAR untuk menguji hubungan kausalitas antara variabel yang digunakan. Penelitian ini menggunakan bantuan software EFUSE 13. Dengan menggunakan model PVAR, terdapat beberapa tahapan pengujian yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, uji stasionaritas. Pada uji stasionaritas, nilai T statistik yang diperoleh dibandingkan dengan McKinnon critical values.
Jika nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 5%, maka data dinyatakan stasioner. Apabila suatu data tidak stasioner pada tingkat level, maka stasioneritas data tersebut dapat dicari melalui tingkat first difference atau second difference. Jika data stasioner pada tingkat level, maka pengujian selanjutnya menggunakan metode OLS. Namun, jika data stasioner pada tingkat first difference atau second difference, maka pengujian selanjutnya menggunakan uji kointegrasi. Uji selanjutnya yaitu pengujian panjang lag. Setelah data dinyatakan stasioner, tahapan selanjutnya adalah menentukan lag optimal yang akan digunakan pada model analisis. Penentuan panjang lag dilakukan untuk menangkap pengaruh dari setiap variabel terhadap variabel lain. Nilai lag yang optimal menjadi salah satu prosedur yang harus dilakukan dalam pembentukan model kointegrasi. Berdasarkan perhitungan pada setiap kriteria yang ada pada program EFUSE, lag optimal ditandai dengan tanda plus atau bintang. Uji selanjutnya yaitu uji kointegrasi. Uji kointegrasi perlu dilakukan untuk melihat apakah data memiliki hubungan jangka panjang atau jangka pendek. Apabila data stasioner pada tingkat first difference terjadi kointegrasi, maka menggunakan panel VECM untuk menganalisis dinamika jangka pendek maupun jangka panjang. Kriteria dalam uji kointegrasi Johansen yaitu apabila nilai threshold statistik dan max eigen statistik lebih besar dari critical value, maka data dinyatakan terkointegrasi. Namun, apabila nilai threshold statistik dan max eigen statistik lebih kecil dari critical value sebesar 0,05, maka data tidak terkointegrasi. Kemudian, uji kausalitas Granger. Untuk menentukan apakah ada hubungan satu arah ataupun dua arah antara dua variabel, diperlukan uji kausalitas Granger. Untuk melakukan perhitungan statistik untuk uji kausalitas data panel, perlu dilakukan perhitungan statistik uji Wald dari setiap unit cross section dengan jumlah pengamatan T periode pada setiap unit cross section. Apabila probability kurang dari alfa sebesar 0,05, maka variabel memiliki hubungan kausalitas. Namun jika probability-nya lebih besar dari alfa sebesar 0,05, maka variabel dinyatakan tidak memiliki hubungan kausalitas. Yang terakhir yaitu analisis impulse response function atau IRF dan analisis forecast error variance decomposition atau FFVD. Analisis IRF dilakukan untuk melihat dampak dari perubahan satu variabel terhadap variabel lainnya secara dinamis dan direpresentasikan dalam bentuk grafik. Sedangkan analisis FFVD dilakukan untuk melihat bagaimana perubahan dalam suatu variabel yang ditunjukkan oleh perubah error variance dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Analisis ini digunakan untuk menghitung seberapa besar pengaruh acak guncangan dari variabel tertentu terhadap variabel endogen. Baik, sekian pemaparan presentasi proposal penelitian skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.